Selamat pagi anak-anak yang terkasih, calon siswa-siswi SMPK Maria Fatima. Saya senang bisa menjumpai kalian pada pagi hari ini. Saya berharap kalian juga merasa senang, tetap sehat dan penuh semangat di dalam mengikuti kegiatan MPLS yang diadakan oleh sekolah pada kali ini, meskipun melalui daring. Anak-anak terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam pendidikan karakter kali ini? Pertama, yaitu pendahuluan. Kedua, pengertian karakter. Ketiga, manfaat pendidikan karakter. Keempat, 5 nilai utama revolusi mental atau karakter nasional yang merupakan isi dari nawacita Presiden kita, Pak Jokowi. Keenam, nilai karakter dari sekolah kita, yaitu SMPK Maria Fatima. Berikutnya beberapa contoh cara mengembangkan pribadi berkarakter. Kemudian kesimpulan. Itulah hal-hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, sebagai pendahuluan saya akan mengutip dari teks Injil Matius bab 7 ayat 12. Di situ dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, di sini sudah terkandung begitu mendalamnya karakter atau pribadi yang berkarakter. Anda bisa merenungkan, Anda bisa mengambil nilai karakter apa kira-kira yang akan diajarkan oleh ayat ini. Pendidikan karakter yang akan kami sampaikan di sini mempunyai tujuan yang pertama, kalian dapat mengetahui nilai-nilai karakter yang dikembangkan secara nasional oleh negara melalui dunia pendidikan maupun nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh SMPK Maria Fatima. Kedua, kalian bisa memahami pentingnya pendidikan karakter untuk hidup. Ketiga, kalian mampu menghayati dan membentuk pribadi sesuai dengan nilai-nilai karakter SMPK Maria Fatima maupun bangsa atau negara kita. Yang keempat, berperilaku sesuai dengan nilai karakter SMPK Maria Fatima maupun bangsa dan negara yang bersifat nasional. Singkatnya, supaya kalian menjadi pribadi berkarakter yang memperjuangkan kesamaan martabat manusia citra Allah. Itulah yang tadi sudah kalian dapatkan pada waktu materi visi dan misi sekolah. Nah, kita lihat apa itu karakter. Ada beberapa pengertian mengenai karakter. Yang pertama, saya kutip dari ahli Suyanto pada tahun 2009, karakter itu sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Kertajaya pada tahun 2010 juga memberikan pengertian mengenai karakter. Di situ dikatakan karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar
pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin tanda kutip yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Itulah karakter. Ketiga, kalau kita baca dalam kamus psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap, tentu yang bermuatan positif. Keempat, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Itulah karakter. Lalu apa manfaat dari pendidikan karakter? Mari kita lihat gambar ini. Silahkan diamati. Ayo, kira-kira kalian yang mana? Nah, pendidikan karakter akan membentuk pribadi yang berkualitas, yang berguna untuk kepentingan individu, warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Tanpa pendidikan itu, kita akan sulit nanti melihat mana ini si A, si B. Kita akan sulit membedakan, nanti akan kita lihat di situ. Berikut amanah Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Jadi manfaatnya adalah melahirkan tidak hanya generasi cerdas, tetapi generasi yang tumbuh berkembang memiliki nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Kemudian, pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan akan membuat seseorang anak menjadi cerdas emosinya. Nah, kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Berikutnya, manfaat yang bisa kita ambil dari pendidikan karakter adalah dengan pendidikan karakter diharapkan kita bisa terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Dengan memahami karakter, kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal negatif tersebut. Berikutnya, hasil suatu penelitian di negara-negara menyatakan bahwa implementasi atau penerapan pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis itu berdampak positif pada pencapaian akademis. Nah, perhatikan, jadi pencapaian akademis itu ternyata juga. Nah, berikutnya
kita akan mendalami 5 nilai utama revolusi mental atau karakter nasional, meliputi 1 religius, 2 nasionalis, 3 mandiri, 4 gotong royong, dan 5 integritas. Apa saja yang termasuk dalam religius dan sebagainya? Kita perhatikan diagram ini. Nah, karakter religius itu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersih, toleransi, cinta lingkungan. Nasionalis meliputi cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan. Mandiri meliputi kerja keras, disiplin, kreatif, berani, dan pembelajar. Sedangkan gotong royong terdiri dari kerjasama, solidaritas, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Sedangkan integritas meliputi kejujuran, keteladanan, kesantunan, dan cinta pada kebenaran. Selanjutnya, nilai-nilai karakter apa yang ada di sekolah kita atau yang dikembangkan oleh sekolah kita yang tercantum dalam visi dan misi sekolah kita. Nah, ada 3 nilai karakter utama, yaitu kasih, unggul, dan visioner. Kasih itu meliputi peduli, mengampuni, dan bersaudara. Unggul meliputi cerdas, mandiri, inovatif, dan transformatif. Sedangkan visioner itu proaktif, memutahirkan diri, dan kolaboratif. Untuk tahun ini penekanannya pada nilai kasih yaitu mengampuni dan bersaudara. Sedangkan unggul itu cerdas dan transformatif. Visioner meliputi proaktif dan kolaboratif. Itulah yang mendapatkan penekanan di sekolah kita pada tahun ini, nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan di tahun ini. Nah, berikutnya saya akan mengajak Anda melihat beberapa contoh cara mengembangkan pribadi berkarakter. Misalnya dipercaya. Kalau ingin dipercaya, maka kita harus senantiasa jujur, tidak menipu, curang, atau mencuri, dapat diandalkan. Yang kamu katakan itu, yang kamu lakukan. Memiliki keberanian untuk bertindak yang benar, membangun reputasi baik, loyal pada keluarga, teman, dan negara. Kemudian sikap hormat, itu memperlakukan orang lain dengan sikap hormat, mengikuti hukum emas. Toleran dan mampu menerima perbedaan, bertutur kata baik, tidak menggunakan kata kasar dan kotor, selalu memperhitungkan perasaan orang lain, tidak mengancam atau memukul atau melukai orang lain, mengungkapkan kemarahan, kekecewaan, dan ketidaksetujuan dengan damai. Berikut cara mengembangkan tanggung jawab. Lakukanlah apa yang mestinya kau lakukan. Buat perencanaan ke depan, pantang menyerah, terus mencoba. Selalu mengusahakan yang terbaik, menggunakan kontrol diri, disiplin diri, berpikir sebelum bertindak, dan sadari konsekuensinya. Mampu mempertanggungjawabkan kata-kata, tindakan, dan perilakunya. Memberi teladan pada orang lain. Jujur dan adil, dikembangkan dengan cara bermainlah dengan aturan, ambil giliran Anda dan berbagilah. Berpikiran terbuka, mendengarkan orang lain, jangan mengambil keuntungan atas orang lain, jangan mencela dengan ceroboh, perlakukan orang lain dengan jurdil. Perhatian, dikembangkan dengan cara berbuat baik, sabar dan menunjukkan perhatian. Ekspresikan rasa syukur dan terima kasih.
mengampuni orang lain, membantu yang memerlukan dengan sukarela, proaktif atau keterlibatan sebagai warga. Ambil bagianlah untuk membuat sekolah dan komunitasmu menjadi lebih baik. Bekerja sama, terlibat dalam kegiatan komunitas, selalu cari informasi dan ambil bagian dalam pemilihan. Jadilah tetangga yang baik, taatilah hukum dan peraturan, hormatilah para pemimpin, lindungilah alam, jadilah relawan. Akhirnya apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kali ini? Pertama, pendidikan karakter sangat penting untuk pribadi generasi yang berkualitas, baik untuk diri sendiri sebagai individu, hidup bersama dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara di masa kini dan masa yang akan datang. Pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan akan menjadikan cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan diri kita menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil dalam akademis. Ketiga, pendidikan karakter memberi bekal pada kita agar terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Keempat, hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Dan perlu diketahui ada 5 nilai utama karakter nasional dan 3 nilai utama karakter SMP Katolik Maria Fatima yang harus dikembangkan. Akhirnya, sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya akan berikan tugas untuk mendalaminya supaya kalian lebih bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakter. Pertama, menurut kamu pentingkah pendidikan karakter bagi kamu? Mengapa? 2. Bagaimana cara mengembangkan karakter A? Disiplin, B. Mengampuni, C. Bersaudara, D. Cerdas, E. Proaktif, F. Kolaboratif. Akhirnya ketiga, sebutkan 2 karaktermu yang paling menonjol. Nah, itulah tugas yang perlu kalian kerjakan untuk materi saya. Akhirnya, saya Pak Alex Untung Budiman menyampaikan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.